Hey guys, welcome back. Nah guys, kali ini gua akan bawain alur cerita dari film yang baru aja dirilis oleh Netflix, yaitu Kingdom: Ashes of the North. Film asal Korea ini adalah prequel dari film serial Kingdom. Kalau lo pada penggemar film Korea, pasti udah tahu film serial Kingdom yang dirilis oleh Netflix, yaitu film seri mengenai wabah zombie yang menyerang Korea pada zaman dahulu. Nah, film Kingdom: Ashes of the North ini akan berfokus pada kisah asal mula Ashin, yaitu sosok misterius yang muncul di seri Kingdom pada season kedua. Jadi yang udah nonton Kingdom season kedua pasti udah ngeliat Ashin, tapi lo belum tahu kan mengenai kisahnya Ashin. Jadi film ini yang akan menceritakannya. Baiklah guys, kita mulai aja. Sebelum mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Yang udah, makasih ya. Film bersetting setelah invasi Jepang berakhir ya guys. Jadi wilayah Joseon Selatan porak-poranda. Wilayah utara juga sama aja sedang kacau. Sedangkan rakyat Jurchen di dataran sebelah utara sungai mulai berkumpul dengan mengusung bendera Pajeowi yang agresif dan kuat. Nah, rakyat Joseon takut kalau bangsa Jurchen berhasil berkumpul, apalagi kalau sampai 10.000 orang. Kalau udah begini, maka kekuatan Joseon gak akan sanggup melawan mereka. Makanya para jenderal Joseon ngumpulin beberapa rakyat Jurchen untuk jadi mata-mata mereka. Nah, sedangkan di perbatasan antara Joseon dan Jurchen ada pemukiman suku yang bernama suku Seongjeoyain. Mereka ini adalah keturunan Jurchen yang tinggal di wilayah Joseon. Karena mereka udah lama tinggal di Joseon, ya mereka nggak dianggap lagi warga Jurchen. Tapi mereka juga nggak dianggap rakyat oleh bangsa Joseon. Mereka jadi kayak suku terbuang gitu guys. Adegan selanjutnya kita dibawa ke seseorang yang pakai obor lagi berdiri di dalam sebuah gua. Dia lagi ngeliatin pahatan di dinding tentang sebuah tanaman yang bisa menghidupkan orang mati. Tapi nggak bisa sembarangan karena ada resikonya. Orang ini adalah tokoh kita, yaitu Ashin. Setelah itu kita melihat seekor rusa yang sedang asik makan sebuah tanaman. Ternyata itu tanaman langka yang mengandung virus. Setelah makan, si rusa kejang-kejang terus koit dan bangun lagi jadi zombie rusa. Terus si rusa berjalan gak jelas dan bertemu harimau. Lucunya, biasanya rusa kalau ngelihat harimau langsung kabur. Ini malah dia yang nyerang, tapi ya mana kuat ngelawan harimau. Dia langsung digigit. Kayaknya tuh harimau jadi ketularan deh guys. Nah, setelah kejadian itu, di hutan ada 2 orang prajurit yang lagi operasi pengamanan batas wilayah. Mereka melihat ada tumpukan mayat dalam kondisi bugil penuh luka. Di desa dekat Benteng Manpo, pasukan tentara Chupajin baru balik ke markas. Ada 2 orang desa yang sedang ngegosip. Yang satu bilang ada rumor ada sekelompok orang Jurchen yang lagi nyari ginseng liar di hutan, pada tewas semua. Kemungkinan dihabisin sama makhluk liar di sana. Padahal secara hukum wilayah itu nggak boleh dimasukin. Yang datang hutan itu pasti mati. Makanya nggak ada yang berani ke sana sejak 100 tahun lebih. Dan ternyata emang rumor itu benar. Komandan tentara Chupajin datang ke sana buat ngelihat lokasi mayat-mayat tadi. Dari tatonya mereka yakin ini orang-orang suku Jurchen. Nah, kita ke desa Seongjeoyain, yaitu desa perbatasan antara Jurchen sama Joseon. Di sini kita melihat Tahap, seorang suku yang sedang memotong daging untuk seorang bangsa Joseon. Setelah itu dia mendapat upah sepotong daging. Setelah itu daging dimasak dan dimakan rame-rame sekampung. Si Ashin pun baru nongol dan dilihat oleh Tahap, sang ayah. Si ayah tahu kalau si Ashin ini baru datang dari hutan terlarang. Ya kena ceramalah dia sama sang ayah. Karena kalau ketahuan pemerintah bisa dipotong lidahnya Ashin. Si Ashin tetap ngotot ke ayahnya kalau dia ke sana untuk mencari ginseng liar untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sakit keras. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba tentara datang ke tuh desa. Sang komandan bernama Chirok berbincang sama Tahap sebagai kepala suku. Dia mau ngomongin mengenai suku Jurchen yang tewas di hutan. Tahap kaget mendengar berita itu. Si komandan meminta tolong ke Tahap untuk menyebarkan rumor ke desa Jurchen kalau orang-orang sukunya itu tewas karena diserang oleh harimau, bukan karena ulah orang Joseon. Tahap pun mengiyakannya. Di kamp militer Joseon, mayat-mayat tadi dipindahkan ke dalam markas. Pasukan lapor bahwa penyebab aslinya bukan karena harimau, tapi karena manusia. Setelah itu, Chirok mendatangi rumah seorang bangsawan. Dia memberitahu kalau ada 15 orang Pajeowi Jurchen hilang nyawa di hutan, dan yang bisa berbuat itu hanya pengawal kerajaan. Terus dia nanya kemana si bangsawan kemarin. Si bangsawan bilang gak kemana-mana. Chirok punya bukti kalau tuh bangsawan pergi ke hutan.
Si bangsawan berkelit kalau dia lakukan itu karena kesal ngelihat orang-orang Jurchen nyebrang ke hutan milik mereka dan mencuri ginseng liar di sana. Kemudian Cirok bilang, ya caranya bukan begitu juga kali, langsung habisin. Kan mereka bisa ditangkap lalu dihukum. Untuk menutupi kasus ini, Cirok bilang dia sebarkan berita kalau harimau yang nyerang mereka dan akan pergi untuk berburu tuh harimau. Kemudian dia membakar jasad-jasad tadi di markas tentara buat ngapusin jejak. Tapi ada prajurit Pajewi yang udah ngintai kejadian ini dari Sungai Amnok, perbatasan Joseon. Di hutan, warga dan tentara lagi berbondong-bondong pergi untuk menangkap harimau itu. Arah pengempungan digiring ke sebuah lokasi di hutan. Di dalam rombongan warga ada penyusup dari suku Jurchen Pajewi. Mereka sih udah ketemu jejak harimaunya, tapi ini aneh, harimaunya bukan kabur mendengar suara-suara gaduh, malahan dia mendekat ke arah warga. Harimaunya gede dan ganas guys, harimau menyerang warga, mereka semua pun pada lari terbirit-birit, karena ini bukan harimau biasa, melainkan harimau zombie. Warga disuruh mundur dan yang maju Cirok dan pasukannya. Mereka ngejar jejak harimau sampai padang rumput yang cukup tinggi, tapi malah ketemu pasukan Pajewi yang juga mau nyerang mereka. Di tengah-tengah padang rumput, kelompok Pajewi diserang harimau duluan. Beberapa orang Pajewi mati, tapi akhirnya berhasil ditombak oleh Cirok. Nah anehnya, waktu dibedah perutnya si harimau, kok isinya nggak jelas, kayak harimau sudah mati. Si Pajewi ngomong, yang lebih aneh itu suku dia dimakan oleh harimau, tapi kok jasadnya nggak ada, lenyap. Mereka bilang akan tetap balas dendam, karena sukunya lenyap di tanah Joseon. Di rumah Asin, sang bapak ini kan jadi mata-mata untuk Joseon. Asin takut bapaknya kenapa-kenapa dan ngajak mereka pindah aja ke tempat asalnya daripada kena bahaya. Tapi ayahnya nggak mau. Dia bilang Joseon udah ngasih mereka tanah tempat tinggal saat leluhur mereka dijajah. Dibebasin pajak juga, jadi ya harus terima kasih gitu. Taha pun tetap pergi dan nyebrang sungai Amnok. Sampai di desa suku Jurchen, Taha pura-pura jadi tukang dongeng. Dia cerita bahwa di gunung di balik sungai Amnok ada harimau yang berumur 1000 tahun dan nyamar jadi manusia. Di situ dia masuk cerita kalau orang Jurchen Pajewi juga dilahap sama harimau itu. Warga Jurchen sih nggak percaya, kan katanya dongeng doang. Tapi ngeri-ngeri sedap juga nih guys, karena ada salah satu warga Jurchen Pajewi yang bilang kalau dia bohong bakal koit dia. Nah kembali ke Asin, kondisi ibunya udah makin parah. Tapi mereka nggak bisa manggil dokter karena nggak bakal datang juga. Mereka kan orang terbuang, nggak dianggap di Joseon. Asin pun nekat pergi ke hutan untuk ngambil tumbuhan liar yang dia temuin di gua tempat altar penyembahan yang pernah dia lihat tadi. Setelah Asin mendapatkan tuh tumbuhan, dia balik pulang. Belum sampai desa, dia udah lihat kampungnya dibakar dan dibabat oleh suku Pajewi yang dipimpin ketua kelompoknya langsung. Semua warga disapu bersih, gak ada sisa guys. Tua, muda, laki, perempuan kena semua. Jasad-jasad digantung kayak ikan asin. Bener-bener sadis. Asin ngelihat kampungnya porak-poranda, langsung shock dan nangis dia. Paginya Asin pergi ke markas tentara Joseon di Chupajin. Dia ngelaporin kejadian tragis di desanya. Dia juga bilang orang Pajewi udah ngabisin mata-mata Joseon. Dia sekarang minta Cirok sebagai komandan tentara untuk balasin dendam ayahnya ke suku Pajewi. Permintaan ini tentu aja ditolak ya kan. Dia bilang bukan urusan Joseon. Tapi Asin bilang ayahnya setia banget sama Joseon. Jadi Joseon pasti bisa balasin dendam ayahnya. Gak usah buru-buru tahun ini. 10 atau 30 tahun lagi juga gak apa-apa, kata Asin. Asin kemudian dibawa ke dalam markas. Dikasih tempat tinggal di kandang ternak. Lumayan daripada gak ada sama sekali. Musim salju dingin banget, Asin masih bisa tidur di atas tumpukan jerami biar anget. Tugas Asin di dalam markas, ya ngurusin ternak dan nyuci pakaian. Luar biasa Asin ini. Di musim salju apa-apa beku, dia nyuci bajunya ke sungai. Kalau lagi gak kerja, dia latihan memanah. Malam-malam Asin nyebrang sungai Amnok sendirian. Dia dapat tugas mata-mata dari Cirok, gantiin tugas bokapnya. Dia mau mengintai markas militer Pajewi. Dia catat semua yang dia lihat. Di siang hari dia kembali ke hutan untuk latihan memanah dengan berburu babi hutan. Begitu terus sampai jadi Asin gede. Dia gede cantik ya guys, diperanin oleh artis terkenal Korsel, yaitu Jun Ji Yoon. Oknum tentara Chujin ini ada yang kampret juga guys. Malam-malam masuk ke tempatnya Asin. Tapi Asin udah jago. Dia malah duluan nodoin pisau ke leher tuh orang. Cuma ya dia nggak bakalan selamat kalau dia ngabisin tentara Chujin ini. Jadi dilepas sama Asin. Malahan dia yang dipukulin sama tentaranya. Nah waktu siang hari ada kurir dari Joseon yang datang mengabarkan perdamaian dengan Jepang udah putus. Jadi akan ada peperangan. Dan tentara Chujin diminta bantu di perbatasan selatan.
Asin ditugasin oleh Chirok untuk nyebrang dan ngintai markas pasukan Pak Joey. Asin pun malam-malam pergi ngintip ke camp militer Pak Joey. Dia bahkan masuk ke dalam camp dan masuk ke salah satu tenda. Asin malah ngelihat ada tawanan yang dipasung di dalam ruangan. Dia menghampirinya dan ternyata itu adalah Tahap, ayahnya Asin guys. Kakinya udah dipotong dan dia buta. Tinggal tangan dan lehernya aja yang dipasung pakai rantai kayu. Di kayu ada tulisan pengkhianat suku sendiri. Sedih guys, saking tersisanya ayah Asin minta dihabisi saja. Dia nggak bakal sanggup keluar dari camp militer ini dan nggak sanggup lagi ditawan begitu. Asin pun menusuk ayahnya untuk mengakhiri penderitaan ayahnya. Tapi Asin nggak pergi gitu aja guys. Dia bakar beberapa tenda kamp Joey baru dia pulang. Sampai di camp Cupajin, Asin ketemu sama pasukan yang mau berangkat perang. Dia lihat ada anak panah yang sama dengan waktu pas kecil dia lihat di desanya. Curiga si Asin ini. Kemudian pada malam harinya, Asin masuk ke kantor komandan. Dia baca surat-surat yang ada di ruang komandan. Salah satunya terkait kasus penyerangan harimau. Ternyata Chirok sudah berbuat licik. Dia memfitnah ayahnya dan sukunya sebagai pelaku pembabatan suku Jurchen Pajawi di hutan. Dia memberikan bukti souvenir dari rumah ayahnya Asin. Jadi sukunya Asin ini ditumbalkan ke suku Pajawi. Asli benar-benar dah sakit hatilah si Asin ini. Nah, si Asin pun menyusun rencana pembalasan. Ketika si tentara kampret datang lagi ke tempatnya Asin untuk minta jatah, dia dimanfaatkan oleh Asin untuk jadi tumbal penggunaan bunga tanaman liar yang dia dapat dari hutan. Setelah diberikan bunga ke jasa tentara tadi, si tentara bangkit lagi jadi zombie. Dia mulai kelaparan dan nyerang teman-temannya. Asin juga melakukan hal yang sama dengan tentara yang lagi pada tidur. Mereka bangkit dan jadi zombie. Hebohlah markas itu karena zombie. Ruang wakil komandan juga diserang zombie, tapi dia berhasil melawan. Di luar ruangan dia mau kabur dengan anak buahnya, tapi sudah keburu dipanah oleh Asin. Asin udah berhati dingin. Semua tentara yang tersisa dia panah dari atap markas. Setelah para tentara udah pada tumbang, Asin menyisakan satu orang untuk pemancing zombie yang lain. Setelah para zombie berkumpul, langsung mereka dibakar semua oleh Asin. Setelah itu, Asin membawa sesuatu dalam karung ke kampung tempat Asin kecil. Di sana Asin kebayang sama keluarga dan warga kampungnya. Asin kayak disambut dengan riang gembira sama mereka. Yah, sebenarnya ini halus sih guys. Kenyataannya di dalam gubuknya, Asin membangkitkan seluruh warga kampung yang dulu dibabat habis oleh suku Pajawi. Mereka semua telah menjadi zombie dan dikasih makan burung, kelinci, dan hewan-hewan buruan lainnya. Tapi kali ini Asin bawain mereka makanan spesial, yaitu sang komandan tentara alias Chirok. Mereka yang pas masa hidupnya nggak bisa makan daging karena kaum terbuang, sekarang setelah jadi zombie jadi bisa makan daging enak, yaitu daging manusia. Setelah itu Asin pergi menghadap tabib raja. Dia memberikan bunga yang dia pakai untuk ngabisin satu markas tentara. Dia pun menjelaskan cara kerja dari tanaman itu, yaitu untuk membangkitkan orang yang hampir mati. Ya, inilah asal muasal kisah seri film Kingdom. Ternyata Asinlah yang memperkenalkan wabah penyakit yang menjangkit negeri. Asin juga ketemu sama pimpinan suku Jurchen Pajawi. Dia melepaskan panah ke arah mereka. Cuma ya belum jelas kenanya ke siapa guys. Tapi kalau kita saksikan kisah selanjutnya di seri The Kingdom, Asin berhasil menghabisi para pemimpin suku Jurchen ini. Ya gitu deh guys, kisah Asin dari utara ini. Ini film menjelaskan asal-usul Asin dan kisah sebelum terjadinya wabah zombie yang nyebar. Jadi kalau lo udah nonton nih film, bakal ngerti deh pas nonton seri Kingdom yang rilis tahun 2019 dan 2020 di Netflix. Baiklah guys, dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.